Produk output Subah Arts yang pertama yaitu ada architectural concept. Architectural concept ini adalah rekap hasil diskusi tim Subah Arts dengan Anda. Di sini isinya di bab satunya ada latar belakang project, info kebutuhan ruang, dan selanjutnya di bab 2 ada deskripsi konsep dan data existing. Di bagian deskripsi konsep dijelasin juga konsep apa yang diusung dari rumah ini, mulai dari pemilihan warna, tekstur, bentuk, dan keterangan dari konsep yang diusung. Di sini di data existing ada foto-foto existing. Di bab 3 ada zoning area, zonasi ya. Di sini dibagi area service, area publik, semi private sama private. Lalu ada sirkulasi pergerakan penghuni dan tamu. Di bab 4 kita membahas dana rencana, simulasi pencahayaan alami dan pengawan alami. Kemudian selanjutnya di bab 5 kita membahas tentang referensi desain ya. Referensi desain ini dikumpulkan dari rekomendasi kita dan juga rekomendasi dari Bapak Ibu semuanya yang sudah dipilih saat diskusi. Selanjutnya di bab 6 kita mulai masuk ke 3D render. Yang bab 6 ini 3D render eksterior. 3D render ini adalah bagaimana bangunan terlihat dari berbagai sudut ya. Untuk yang bab 6 di render eksterior, bagaimana terlihat dari depan atau fasadnya, terlihat dari bagian belakang juga, di bagian samping, bagian atas, agar nanti ada gambaran untuk Anda seperti apa hasil jadi rumahnya. Lalu kemudian bab 7 ini adalah gambaran nanti interiornya seperti apa, tapi untuk 3D render interior ini bersifat rekomendasi ya. Jadi tahap pembuatan interior ini tidak ada revisi, dan untuk interiornya nantinya seperti apa pas pembangunan itu bisa disesuaikan kembali dengan kenyamanan Bapak Ibu. Selanjutnya di bab 8 ada deskripsi material, ada di eksterior dan material interior. Interior itu termasuk ada lantainya, plafonnya, dindingnya, saniternya. Di sini akan dijelaskan dengan detail. Kurang lebih itulah semua isi dari architectural konsep. Selanjutnya ada yang paling utama dari sebuah perencanaan, yaitu ada DED atau Detail Engineering Drawing. Untuk di Subah Arts sendiri, DED kita mulai dengan 3D render ya. Seperti yang dijelaskan tadi di konsep arsitektur, 3D render ini adalah bagaimana bangunan akan terlihat dari berbagai sudut, seperti tampak depan atau fasad, ada tampak belakang, tampak samping, tampak atas atau bird eye juga. Lalu lebih close up lagi, di sini ada carportnya, terasnya, seperti itu. Ini karena gambar kerja DED biasanya dipakai oleh pembangun ya, oleh pembangun, baik itu mandornya, kontraktornya, tukangnya, digunakan sebagai acuan secara visual supaya punya gambaran bagaimana bangunan ini akan terbentuk nantinya setelah jadi. Lalu setelah render 3D eksterior dan interior, kita mulai ke gambar kerjanya. Di gambar kerja ini ada gambar kerja arsitektur, gambar kerja struktur, dan gambar kerja MEP. Yang pertama kita ke gambar kerja arsitektur dulu. Ada mulai dari site plan, denah, potongan, tampak, dan detail-detail elemen bangunan seperti kusen, jendela, pintu, seperti itu. Di denah ini adalah detail bangunan bila dipotong secara horizontal ya. Tampilannya dari atas, maka akan terlihat ruangan-ruangannya letaknya seperti apa, dan juga di sini dituliskan juga detail-detailnya seperti apa. Semisal Anda melakukan renovasi, pasti kan ada perubahan dinding ya. Di sini juga dijelaskan bagian mana yang dibongkar, bagian mana yang ditambah. Di bagian yang dijelasin bongkaran ini terdapat denah existing, dan yang dibongkarnya itu disebut denah expose. Nah, selanjutnya tampak di sini adalah bangunan bagaimana terlihat dari berbagai sisi. Nah, seperti contoh di sini ada tampak depan. Ini adalah bagaimana bangunan terlihat dari depan dan detailnya seperti apa, bahan yang digunakan apa aja. Ada juga ukurannya secara vertikal ya. Di sini elevasinya, tingginya berapa elevasi kanopi, elevasi atap, dan elevasi lantai 2 kalau ada di sini nanti. Kalau tadi denah adalah bentuk bangunan bila dipotong secara horizontal, potongan ini adalah bagaimana bangunan bila dipotong secara vertikal. Nah, jadi pertamanya untuk memperlihatkan ruangan secara
vertikal itu seperti apa terpotongnya, dan elevasi-elevasi dari elemen bangunan itu sendiri seperti jendela tingginya berapa, plafonnya berapa, atapnya berapa tingginya, seperti itu. Dan tentu saja karena ini DED, di sini juga ada detail bahan-bahan yang digunakannya. Di kerangka atap nih, yang nih kuda-kuda dari kayu. Sini ada detailnya sampai ke pondasi juga ya, terpotong sih. Di bagian gambar kerja arsitektural juga akan didetailkan peruangannya, seperti misal ini ada ruangan kamar mandi atau toilet. Di sini didetailkan lagi ada potongannya dan juga denahnya. Lalu ada denah pola lantai, di mana ini adalah menggambarkan lantai yang digunakan untuk ruangan ini apa saja. Kalau ini dalam bentuk isometrinya. Untuk gambar kerja struktur dibagi lagi jadi dua, ada gambar kerja struktur bawah dan gambar kerja struktur bagian atas ya. Untuk gambar kerja bagian bawah itu ada gambar denah dan detail fondasi beton. Lalu satu lagi ada denah dan detail fondasi batu kali. Kemudian selanjutnya ada struktur bagian atas, mulai dari kolom dan balok roof, balok lintel, balok dan plat beton, ring balok, dan ini adalah detail untuk pembersihannya. Kemudian ini ada gambar dan denah detail penutup atap. Lalu selanjutnya ada gambar kerja MEP atau mechanical electrical plumbing. Kalau mechanical itu lebih ke HVAC atau heating, ventilation, air conditioning. Nah, jadi bagaimana posisi AC, ventilasi, dan sistem-sistem seperti itu. Kemudian ada juga instalasi listrik, pencahayaan, dan plumbing. Itu adalah isi dari DED. Utamanya DED ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada RAB atau rencana anggaran biaya. Dokumen ini isinya adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun bangunannya, mulai dari biaya material, upah, alat, dan biaya tidak terduga lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pembangunan ini. Selanjutnya ada dokumen perhitungan struktur. Nah, perhitungan struktur ini berisi analisa kekuatan, pembebanan, dan stabilitas untuk keamanan struktur bangunan, mencakup dimensi struktur, jenis fondasi, serta material yang akan digunakan. Utamanya dokumen ini adalah untuk menghitung kekuatan struktur sehingga nanti Anda sebagai penghuni bisa menempati hunian Anda dengan aman. Dokumen ini juga bisa menjadi pelengkap syarat pengajuan PBG. Selanjutnya ada soft copy. Soft copy ini disimpan dalam flash disk berisi file berbentuk format CAD. CAD ini ekstensi untuk gambar kerjanya. Lalu SKP untuk 3D-nya, dan PDF adalah dokumen-dokumen yang tadi dicetak, sehingga Anda bisa mencetak ulang bila diperlukan saat pembangunan. Soft copy ini juga dapat digunakan untuk perencana bila nantinya Anda ingin melakukan perubahan pada bangunan Anda.